محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Ash-Sha'ihul Ibad. Kemarin kita sudah membahas makalah yang pertama. Sekarang kita lanjutkan pada makalah yang kedua, halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, maqalah yang kedua. Qala Nabiyyu alaihi salam, alaikum bimujalisatil ulama'il 'amilin. Maqalah yang kedua ini menerangkan tentang hendaknya kita semua ini bergabung dengan para orang-orang yang alim dan orang-orang para ulama. Lah kalimat atau kata bergabung itu, bergaul itu sudah barang tentu ya, berkumpul dengan orang alim, dengan ulama, itu sama dengan kita istilahnya kesababan orang-orang yang alim. Berkumpul itu pasti tidak hanya kumpul, tapi menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Entah itu kumpul dalam satu majelis, entah itu kumpul dalam untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini adalah makalah yang kedua. Jadi makalah yang kedua ini menyarankan kita untuk berkumpul dengan orang yang alim. Ya terserah kita mau mengkategorikan orang alim itu yang seperti apa. Nanti ada ciri-cirinya. Wastima'il kalamil ulama, wastima'il lan ngrungokake, mendengarkan kalamil ulama, apa yang telah menjadi ucapan dari para hukama. Nah, kalamil hukama itu adalah orang yang ahli hikmah, orang yang ahli mengamalkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli dalam hukama mengamalkan ibadah kepada Allah, ya, itu dinamakan hukama. Jadi mendengarkan pendapatnya para ulama itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyil alamina bidzatillah, ayyil alamina bidzatillah ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu
kita ya disuruh untuk mendekat kepada orang yang alim, orang yang ulama ya, karena beliau itu tahu ya, tahu zatnya Allah Ta'ala, faham dengan apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diharapkan dengan kita mendekat dengan para alim, para ulama, maka kita seperti hanya membentengi diri kita untuk berbuat baik. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyiti bi nuril hikmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu apa? Menghidupkan kembali, yuhyil qalbi, menghidupkan hati kembali, al-mayyiti, yang mati, bi nuril hikmah, kelawan nur ilmu yang manfaat. Jadi sesungguhnya Allah itu menghidupkan kembali hati yang mati dengan hikmah. Lah, gimana cara kita mendapatkan hikmah kalau kita tidak mendengarkan fatwa-fatwa para ulama? Lah, gimana cara kita untuk mendengarkan ya, mendengarkan orang alim berbicara, berfatwa, ya kita berkumpul dengan orang ulama. Alurnya seperti itu. Ketika kita sudah berkumpul, sudah mendengarkan, maka kita secara tidak langsung nanti kita itu akan apa? Yuhyil qalbul mayyiti, menghidupkan hati yang telah mati. Berarti menghidupkan hati yang telah mati itu bukan berarti ya mati hatinya, mati fisiknya, bukan, tapi hati untuk taqarrub ilallah ini semakin berkurang. Entah itu yang namanya orang beriman ya, kadang semangat, kadang males. Nah, untuk menghidupkan kembali semangat atau giroh untuk beribadah, ya caranya kita mendengarkan para ulama, entah itu berupa fatwa pengajian mungkin, atau kita mendengarkan lewat, sekarang itu banyak media sekali, potongan-potongan atau cuplikan para alim, para ulama yang berfatwa, itu membuat hati kita lebih tenang. Nah, karena itu sudah barang tentu ya, yuhyil qalbil mayyit itu binuril hikmah. Jadi menghidupkan hati yang mati, hati yang mati itu dengan hikmah yang ada. Ayyil ilmal nafi'i ya. Kemudian ya, sebagaimana menghidupkan hikmah itu dengan ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat. Jelas. Nah, ilmu yang manfaat itu gimana? Berarti setelah yuhyil qalbi, setelah hati itu dihidupkan oleh Allah dengan petunjuk-petunjuk itu, maka kita lakukan dengan perbuatan. Jadi nggak hanya apa, nggak hanya kerungu gigi ya, tapi nggak ayyul ilmin nafi' nggak dilakukan. Sepengetahuan dia, ketika sudah ada nur hikmah yang ada di dalam hati, harusnya kita lakukan dengan kemanfaatan. Misalkan contoh, mungkin tahu fadilah ya, atau keutamaan mungkin sholat tahajud ya, maka ayyul ilmin nafi', ketika itu menjadi pengetahuan yang bermanfaat, ya mari kita lakukan. Kok misalkan masih bolong-bolong, ya itu urusan kita, tapi pengetahuan itu pengetahuan kita semua. Kalau kita sudah ada nurul hikmah, insya Allah kita bisa melakukan, dan perbuatan itu bisa bermanfaat. Kalau orang sudah tahu ya, dalam hatinya atau perbuatan atau fadilah misalkan,
fadilah sholat duha dapat membuka pintu rezeki. Tapi kok tidak dilakukan, berarti ini gimana, bermanfaat apa tidak? Ya hanya sekedar kita tahu, tapi kita tidak akan bisa merasakan manfaatnya. Dan beribadah itu jangan diuji coba. Ya, misalkan saya sudah sholat duha yang berbulan-bulan, tapi kenapa ini repot? Tapi kenapa ya Allah kok masih seperti ini? Nah ini berarti mengeluh. Kama yuhil ardal mayyitata bima il matori. Nah, seperti apa sih nurul hikmah itu? Kama yuhil ardo koyok muripake sopo Allah ya bumi al-mayyitati kang mati bima il matori kelawan banyu udan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang telah mati itu seperti Allah menurunkan hujan ke bumi yang sangat kering, gersang atau kering. Jadi menghidupkan hati dengan hikmah ya, itu seperti halnya kita melalui mendengarkan ya, ucapan para ilmu ulama. Nah mungkin kalau di Madura itu namanya bagus lora ya. Jadi pendekatan lewat hal-hal yang seperti itu bisa membuat kita hati kita dan tenang. Memang kita butuh ya, karena secara tidak langsung kita ini bukan orang yang alim, apalagi ulama bukan. Nah kalau syaratnya kita agar bisa menghidupkan hati ya kita mendekat dengan para alim, para ulama. Nah, wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, Imam Tabrani an Abi Hanifah mengatakan apa? Jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Jalisul ulama ya, kita disuruh apa? Duduk. Kita disuruh berkumpul dengan orang ulama. Kubarok itu berarti penggede. Artinya penggede itu berkumpul dengan para pemimpin. Wasailul ulama. Dan apa? Sail bertanya kepada para ulama. Artinya ketika kita ada keresahan di dalam kehidupan kita ya wis takon kepada ulama atau orang yang mengerti. Wa khalitul hukama, dan bergaulah dengan orang yang hukama, orang yang ahli ibadah. Wis sekarang itu banyak ya ulama-ulama yang ada. Jadi ada ulama itu versi pemimpin, dia itu pinter memimpin, tapi dalam hukama, dalam perilakunya kurang mencerminkan mungkin. Ada juga yang bisa menjawab beberapa pertanyaan tapi tidak mampu untuk melakukan. Nah ini adalah tipikal para ulama, dan itu memang ada. Kalau kita mau ya menjadi orang pembesar ya, bergaulah dengan orang-orang yang besar. Yang besar itu bukan hanya gemuk, bukan, tapi orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Wa fi riwayatin jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalidul kubara. Di sini bergaulah dengan ulama ya. Ini riwayat lain mengatakan bersahabatlah dengan ulama dan bercampurlah dengan kubara.
Ai fa innal ulama salah satu aqsam. Nah, ini kita dibagi, ulama itu dibagi menjadi salah satu aqsam, 3 macam. Nah, nanti kita bisa membedakan, oh orang yang ulama ini pada level mana. Apa yang pertama, al-ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Nah, jadi ulama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Ulama, orang yang alim tentang hukum-hukum, ya, tentang hukum-hukum Allah. Dan apa? Ashabul fatwa, dia berhak untuk berfatwa. Jadi orang tingkatan atau macam ulama yang pertama ini, dia sangat alim dan berhak untuk berfatwa. Wal ulama bidatillah, dan ulama, tipikal ulama yang kedua itu adalah apa? Orang yang mengetahui zat-zatnya Allah. Wa fi mudakhalatihim talhibu bil akhlaq. Jadi di sini bergaulah, ya, dengan mereka yang membuat perangai menjadi terdidik. Maksudnya kita, ya, yang pertama itu adalah orang yang ahli berfatwa, dia tahu hukum-hukum dan berfatwa. Nah, yang dikatakan yang kedua ini adalah dikatakan ulama, orang yang mampu untuk mendidik orang menjadi lebih baik. Nah, ini tipikal kalau orang yang kadang bisa menjadi lebih baik itu dengan berbagai macam hal. Ada orang yang bisa dikatakan apa? Dia lebih baik setelah mendengarkan pendapatnya ini misalnya. Nah, karena memang jalur hikmahnya ya ada di situ. Ada orang yang suka berfatwa dengan tegas, kencang. Ada yang dengan kelembutan hatinya, ada yang dengan entah itu guyonannya. Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Ya, karena hati mereka itu apa? Bi ma'rifatillah, menyimpan ma'rifat. Artinya di sini adalah dia orang yang alim yang kedua ini menyimpan dalam hatinya itu ada ma'rifatan, mengenali rahasia-rahasia Allah. Jadi apapun misalkan yang dikatakan oleh orang alim, orang ulama pasti terjadi. Misalkan kok sampean dilarang misalkan, ojo ini tetap sampean lakoni, nah, mungkin akan kejadian seperti itu karena dia sudah tahu rahasia Allah. Berarti itu adalah tingkatan yang kedua, yang ma'rifat. Jadi ma'rifat itu di dalam hatinya apa? Nur lah, ya, tersimpan nur Allah Ta'ala sehingga dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu rahasia-rahasia Allah. Artinya mereka punya orang-orang yang seperti itu. Nah, ini biasanya waliullah, ya, beda dengan kita semua. Wa asyraqat asraruhum bi anwar jalalillah wal ulama bil ismaini, ya. Kemudian wa humul kubara fa innal mukhalata ahli taksimul ahwalan saniyah wan naf'u bil lahdil fawqa naf'i bil lafdi. Artinya di sini kita, ya, disuruh untuk, ya, bergaul kepada orang yang alim, orang yang ulama, termasuk apa? Termasuk kita juga
juga disuruh oleh Allah ya, mendapatkan tingkatan untuk mengambil apa yang menjadi manfaat bagi diri kita. Wa kana Sahrul Wardi yatufu fi ba'dil masjidil khawfi bimina yatasaffahul wujuh ya. Ini menurut Imam Sahrawardi mengatakan apa? Faqila lahu fihi faqala innallaha ibadan ila nadhara ila syakhsin yatufu fi ba'di masjidil khawfi bimina. Imam Sahrawardi ini pada suatu ketika dia survei ya, di Masjid Mina. Yatasaffahul wujuh ya, melihat, memandang orang yang alim, orang yang ulama itu di Masjid Mina. Nah, seketika ada orang yang mengatakan, opo awakmu ya kok seneng nyawang wong sing alim nang masjid iki. Kenapa kamu kok suka memandang orang yang alim di sini? Faqala innallaha ibadan idza nadhara ila syakhsin aksabu sa'adan ya. Ketika kita melihat ya, ketika kita memandang orang yang alim, kata Imam Sahrawardi, maka hati kita akan merasa tenang ya. Memandang orang alim ini merupakan kesenangan bagi saya tersendiri. Jadi ini sudah biasa mungkin kita lakukan ketika kita berkumpul ya. Kalau melihat orang alim itu pasti hati kita juga akan tenang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, sayati zaman ala ummati yufarriqu minal ulama wal fuqaha. Besok akan datang ya, az-zamanu ala ummati, umatku itu apa? Yafirruna minal ulama, lari dari ulama. Lari dari ulama itu berarti sudah tidak cinta lagi dengan ulama. Kanjeng Nabi tahu besok suatu zaman ya, suatu ketika akan ada umatku tidak akan mau dari ulama, lari dari ulama. Fayabtalihimullahu bidzalati baliyati. Nah, apa di sini Allah akan menurunkan bencana di antara kita semua. Jadi ketika kita dianjurkan untuk mendekat kepada ulama ya, bergaul dengan ulama, maka harapannya kita juga bisa melakukan. Nah, nanti kata Rasulullah SAW, besok kita semua ini sudah tidak cinta lagi dengan ulama. Nah, kalau kita sudah tidak cinta kepada ulama, fayabtalihimullah, maka Allah akan menurunkan bencana bagi kita. Apa kira-kira bencana yang pertama? Ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama itu adalah dicabut keberkahan dari usaha yang kita lakukan. Lah kalau usaha sudah kita lakukan terus
dicabut keberkahannya, wis gak barokah. Nah, ini sudah beda lagi. Nah, maka mencintai orang alim, orang ulama itu penting ya, dan bisa menimbulkan keberkahan dalam hidup kita, kebermanfaatan bagi hidup kita. Ia tidak sekarang, mungkin nanti ya, ketika ilmu itu sudah waktunya untuk manfaat, pasti ada manfaat. Nggak bisa kita rasakan dan nanti, karena sejatinya kita belum butuh untuk melakukan. Dan makanya ketika kita berkumpul dengan ulama, keberkahan itu akan turun atas usaha kita, asalkan kita sungguh-sungguh. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman. Nah, nanti ketika kita tidak kumpul dengan orang alim, orang ulama, pasti Allah ya akan mengutus, akan menjadikan penguasa yang zalim kepada mereka. Nah, penguasa yang zalim kepada mereka ya karena kita tidak mendengar para ulama. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nah, yang ketiga ini, na'udzubillah ya, ketika kita tidak cinta dan kita berkumpul dengan orang ulama, dikhawatirkan biar yakhrujuna minad dunya, meninggalkan dunia itu bighairil iman, tanpa keimanan. Karena apa? Dalam hatinya tidak tersinari oleh fatwa-fatwa ulama. Ibaratnya gimana sih? Ibaratnya kita itu yang sedang menanam ya, entah itu menanam tembakau, menanam padi ya. Ibaratnya di tanah yang gersang. Kok kita tidak sering disirami dengan ilmu pengetahuan ya, maka secara tidak langsung mati dalam hati kita. Nah, maka orang yang sering mendengar fatwa, orang yang sering dikandani, apalagi orang yang suka dibimbing, entah itu di pondok pesantren ya, maka dia sejatinya sudah dihujani hatinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, mau melakukan kejelekan sudah ada fatwa, mau melakukan kejahatan sudah ingat kalau itu dosa, dan diingatkan oleh ulama lewat apa? Fatwa-fatwa atau menjelaskan hadis-hadis. Nah, maka harus dan benar-benar kita itu bangga ya, dan wajib kita itu untuk bisa berkumpul dengan ulama. Lah, kalau kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi ya, ini salah satunya harus bangga karena kita mendapatkan predikat apa? Syafaat. Siapa yang menjamin jaminan surga? Orang yang mendapatkan syafaat itu adalah dua tipikal ya, dua ciri. Yang pertama, syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah syafaatnya Al-Quran. Lah, sama-sama syafaat yang satu Kanjeng Nabi, yang satu adalah syafaat Al-Quran. Bedanya apa? Kalau syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu syafaat diturunkan manakala ketika umatnya ya, sudah ya, bisa merasakan ya, merasakan siksa neraka, artinya diumbah di sini aman neraka. Karena Allah ya, Allah itu apa? Kanjeng Nabi menghadap Allah, ya Allah, saya tidak
bisa masuk surga, ya, memohon ketika umatnya belum bisa masuk surga semua. Nah, gimana kalau kita diakui umatnya Kanjeng Nabi, manakala kita tidak melakukan sunnahnya Kanjeng Nabi. Dan ketika syafaat itu diturunkan, ya, karena itu angkatlah ya Allah dia dan masukkan kepada di surga-Mu. Nah, ini adalah syafaat Rasulullah SAW. Ketika ada kategori angkat, berarti kita sudah masuk neraka. Yombo itu dipecuti malaikat atau tidak. Tapi ya, syafaatul Al-Quran itu datang manakala ketika kita diamul hisab. Jadi ketika kita dihisab, Al-Quran itu langsung membela kita. Nah, gimana Al-Quran bisa membela kita kalau kita ngajinya arah? Nah, seperti itu. Maka usahakan agar kita mengistiqomahkan walaupun hanya 2 lembar, 3 lembar, ya, istiqomahkan membaca Al-Quran. Jangan hanya pada bulan Ramadan. Nah, gimana Al-Quran bisa mensyafa'ati kalau kita tidak mampu untuk membaca dan juga melakukan apa yang ada dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna yanfa'una rabbi faqihna wa qarabatina fi dinina subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.